Assalamualaikum. Piye kabare Cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari Manusia Penunggu Jenazah. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Parjo membelokkan mobil memasuki pekarangan rumahnya, berdetit nyaring dan kerikil yang ribut waktu mobil itu berhenti tepat di depan teras. Sejak ngebut dari kampung selama berjam-jam, Parjo dihinggapi perasaan ganjil yang tidak menentu. Kehilangan Marni yang tidak ia sangka-sangka seakan telah merenggut sebagian jiwanya. Tetapi kematian adiknya, adik angkat yang sempat hidup sebagai suami istri dengannya, yang begitu mengerikan, membuat Parjo tidak saja tak sanggup melihat mayat Marni, akan tetapi juga tidak kuat berlama-lama di kampung. Segera setelah pemakaman selesai, ia langsung mengebut mobilnya pulang ke kota. Semakin dekat dengan ke rumah, semakin cepat mobil ia larikan. Dan anehnya, sesuatu perasaan ganjil itu kian menggila. Mesin mobil sudah ia matikan, tetapi lampu depan masih ia nyalakan. Lampu mobil yang terang benderang itu menangkap sesosok bayangan tubuh langsing dan padat dengan liku-liku tubuh yang menggiurkan. Terbayang di balik kimono tidur yang tipis, tengah berdiri tegak di ambang pintu. Parjo berusaha menekan perasaan ganjil yang menghantuinya semenjak dari kampung, lantas mematikan lampu dan keluar dari mobil. Lalu berjalan di atas kerikil dengan suara ribut yang ditimbulkan oleh sepatunya. Angin malam yang dingin membuat kulit wajah Parjo serasa kaku. Ia melangkah ke teras, berjalan ke arah sosok tubuh itu masih tetap berdiri di tempatnya, terpaku diam, dengan wajah pucat pasi dan sepasang mata memandang jauh ke depan, teramat jauh. Melewati bahu Parjo, melewati mobil di depan, melewati pekarangan, melewati pagar halaman, melewati jalan raya yang sepi, bahkan seperti melewati kegelapan yang tidak bertepi. Parjo tercengang, ia sentuh lengan perempuan itu. "Tati?" Tak ada sahutan. Bingung, Parjo kemudian menepuk-nepuk pipi Hartati. Dari menepuk lantas memeluk, sambil memeluk juga mencium. Barulah kemudian ia merasakan gerakan pada tubuh si perempuan. Ia harapkan gerakan itu adalah gerakan kerinduan. Lengan-lengan halus mulus yang balas memeluk, dan bibir hangat berapi yang balas memagut. Tetapi yang diperoleh Parjo adalah apa yang sama sekali tidak ia duga. Plak! Sebuah tamparan keras hinggap di pipi Parjo. Hartati meronta dari pelukan sang suami, dan sambil menjauh, mulutnya melepaskan cercah. "Jadah, Tati!" Parjo terkejut dan bengong. Ia cepat-cepat masuk, menutupkan pintu lalu berjalan mendekati istrinya dengan pikiran bahwa Hartati hanya bersandiwara, sedang mengajak guyon. Baru juga selangkah, Hartati sudah berdesis, "Jadah, diam di situ, jangan sentuh aku. Laki-laki berjiwa kotor." "Hah? Apa? Mau merayu? Terkutuk, pecinta yang palsu dan menjijikkan. Setelah puas mencicipi tubuhku, kau lari ke perempuan lain." Perempuan itu mendengus.
Parjo menyadari sesuatu di antara rasa kejut dan panik yang menyerangnya tiba-tiba. Sesuatu yang membuat darahnya tiba-tiba dingin. Matanya melihat tubuh Hartati, namun telinganya menangkap suara Ningsih Sumarni. Belum juga ia bisa mempercayai penglihatan dan pendengarannya. Tahu-tahu perempuan itu telah berlari masuk ke kamar tidur. Waktu keluar, bayi mereka telah berada di tangan Hartati. Bayi itu terpekik dan menangis keras karena dibangunkan dengan kasar dan secara paksa. Gumpalan daging dan darah kotor inikah yang mengguna-gunaimu, heh? Jerit si perempuan seraya mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Parjo terkesiap. Jangan sakiti anak itu, teriaknya. Lalu meloncat ke depan. Ia berusaha menyambar bayi dari tangan Hartati. Akan tetapi istrinya berkelit dengan cepat. Sambil menjauh, si perempuan tertawa mengikik, membuat bulu roma di pundak Parjo pada berdiri. Sesaat ia kehilangan keseimbangan badan, tetapi waktu melihat bagaimana Hartati kembali mengangkat bayi yang menangis menjerit-jerit itu tinggi-tinggi, lalu siap untuk dihempaskan ke lantai, maka Parjo menjadi nekat, seraya menerjang. Ia tendang salah satu lutut si perempuan. Hartati terpekik kesakitan. "Jadah, jadah kau menyiksaku," ia memaki-maki. Badannya agak lunglai oleh tendangan itu, sehingga waktu Parjo mengembangkan kedua lengan ke depan, Hartati tidak sempat lagi mempertahankan anak yang ia pegang. Parjo telah merenggutnya seketika, memeluk dan mendekapnya ke dada, seraya membujuk sang bayi dengan kata-kata manis dan penuh kasih sayang. Akan tetapi tangis si bayi tidak juga reda. Kulit bayi itu pucat dan anggota-anggota tubuhnya melezat-lezat kelas. Dengan panik Parjo terus membujuknya. Ia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Hartati telah berdiri tegak kembali. Dengan seringai lebar di mulutnya, si perempuan mengumpat, "Berikan dia padaku, Parjo. Dia anakku." Parjo tak peduli. "Berikan padaku, Parjo. Berikan." Suara si perempuan melemah kini. Suara yang letih, suara yang minta dibelas kasihani. Suaranya yang asli. Parjo memperhatikan istrinya. Ragu-ragu sebentar maju, kemudian menyodorkan si bayi untuk diambil kembali oleh Hartati. Si perempuan maju dengan wajah masih memelas. Namun begitu jari-jarinya menyentuh tubuh anak itu, seketika seringai di mulutnya melemparkan bayangan muak yang mengerikan. Ia cengkeram salah satu kaki bayi itu, berusaha menariknya, dan di antara tawanya yang mengikik ia menjerit, "Lepaskan, biar ku bunuh dia. Lepaskan, Parjo, lepaskan." Parjo tersentak mundur. Malang, salah satu kaki sang bayi masih dipedot oleh istrinya. Anak itu menjerit lengking oleh siksaan yang teramat sangat itu. Ceritanya menggugah hati Parjo sebagai selaki, sebagai seorang ayah yang memiliki naluri untuk membela darah dagingnya. Perempuan tak tahu diri, ia bersungut. Bersamaan dengan itu, kakinya menendang sekali lagi. Pegangan Hartati mengendur. Parjo mendang sekali lagi. Pegangan itu lepas kini. Parjo berharap si perempuan meringkuk atau menjauh kesakitan, sehingga ia bisa berlari ke kamar untuk menyelamatkan si bayi dari amukan ibunya yang bertingkah laku aneh itu. Tetapi Hartati masih berdiri tegak di atas kedua kakinya, dengan seringai yang semakin mengerikan di mulut. Sepasang matanya merah berapi-api, dengan kaki terpincang-pincang akibat kena tendangan. Ia merangsek ke depan, kedua lengan terjulur memperlihatkan jari jemarinya yang dalam keadaan lain, lentik dan manis. Akan tetapi saat itu di mata Parjo tampak bagai cakar kerah dengan kuku-kuku panjang yang mengancam. Dalam keadaan panik oleh perubahan yang aneh pada tingkah laku istrinya, Parjo masih punya kesadaran untuk berusaha tenang sambil mundur
perlahan-lahan menuju ke kamar. Ia mencoba tersenyum. Kaku memang, tetapi bagaimanapun ia harus tersenyum. "Tati, ada apa dengan kau?" Geram si perempuan. "Tati, dengarlah, kau tak sadar dengan apa yang kau perbuat, bukan?" Hartati, sayangku, kau sayangku. "Sayang nenek moyangmu, babi terkutuk," jerit si perempuan begitu mendengar ucapannya lemah lembut dan penuh rasa sayang keluar dari mulut Parjo. Seluruh tubuh perempuan itu gemetar dengan hebat. Peluh tidak saja telah membanjiri wajahnya, akan tetapi juga menyusupi kimono tidur yang ia kenakan. Lekak-lekuk tubuh yang menggairahkan, terlebih-lebih karena baru melahirkan anak pertama itu, sama sekali tidak lagi menarik di mata Parjo. Perempuan itu tak ubahnya makhluk yang menteror diri dan bermaksud menciderai, bahkan ingin membunuh anaknya. Anaknya, darah dagingnya sendiri. Dalam hati ia berbisik dengan perasaan ciut. "Kau kesurupan sayangku, kau dimasuki setan. Setannya Ningsih Sumarni." Tiba pada pikiran itu, rasa takut menggerogoti jiwa Parjo. "Tidak," ia berteriak. "Kau adalah Hartati, kau adalah istriku, kau adalah ibu anak ini. Dengan ini anakmu, Tati, ini anakmu, ingatlah. Ingatlah Tati, ini anakmu." Si perempuan memekik lengking, lantas menerkam ke depan. Refleks saja Parjo menghindar. Gerakan tubuh si perempuan demikian keras dan cepat, sehingga waktu Parjo mengelak, tak ayal lagi Hartati doyong ke depan. Meluncur ke tembok, terdengar suara berdebuk yang lembab dan keras. Disusul oleh keluhan lirih, suara tubuh terjerembab jatuh ke lantai. Dengan dahi remuk oleh hantaman tembok, perempuan itu masih berusaha berdiri. Darah merah mengalir dari luka menganga di dahinya, menetes membasahi kelopak dan membuat bola matanya semakin menyala-nyala. Parjo menelan ludah. Ia terpukau, diam di tempatnya berdiri. Ia ingin lari, tetapi kakinya bagai terpacak ke lantai. Ia ingin menjerit minta tolong, tetapi lidahnya keluh membeku. Akhirnya, dengan tangan gemetar, memeluk bayinya yang tiba-tiba terdiam dengan tanpa sesuatu sebab. Ia memasrahkan dirinya pada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, ia tampaknya tidak bisa lagi mengelak. Ia ingin mencubit pipinya keras-keras untuk meyakinkan bahwa semua ini hanya mimpi buruk belaka. Tetapi tidak saja ia tak ingin melepaskan pelukannya yang kencang pada tubuh anaknya yang sudah diam tak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi juga karena ia sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun lagi dari anggota-anggota tubuhnya. Bahkan bernapas pun Parjo seperti tidak mampu. Lalu, "Parjo," suara Hartati yang memelas menyentuh tekak telinganya. Parjo tergugah. "Apa yang terjadi denganku, Parjo?" "Apa sayangku?" Aku, tubuh si perempuan lunglai. Ia berlutut di lantai dengan darah yang semakin banyak menetes, memerahi wajahnya, memerahi kimononya, memerahi ubin. "Parjo, mendekatlah kemari, suamiku. Ini aku, Hartati. Demi Tuhan, Parjo, ini aku, Hartati. Mengapa kau memandangku seperti itu?" Perlahan-lahan kesadaran Parjo mulai kembali. "Tati," bisiknya, "kemarilah Parjo, tolonglah aku." Parjo melangkah, berusaha melangkah dan ia berhasil. 1, 2, 3, dan oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ceritaku kali ini. Terima kasih telah menyimak, ambil hikmahnya dan buang buruknya.
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Besar. Dan jangan lupa klik serta like dan subscribe ya teman-teman, biar tidak ketinggalan jika aku melanjutkan ceritaku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.